Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Muhammad Syahrizal selaku dosen pembimbing mata kuliah teknik digital dan teman-teman lainnya yang sangat berbahagia. Untuk itu, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan kuliah daring seperti ini. Untuk itu, kami dari kelompok 3, adapun topik yang akan kami bahas pada presentasi kali ini adalah mengenai materi flip-flop dan peta Carnot. Perkenalkan, nama saya Putri Lola Amalia, selaku moderator pada presentasi pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Wanda Anissa, Lydia Andinda Putri, Joshua Felix, Elwin Gea, Samuel Sihotang, dan Andika Pratama. Adapun rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada presentasi pagi hari ini adalah sesi pembuka, sesi penyampaian dan penyajian materi, dan yang terakhir adalah sesi penutup. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Wanda Anissa. Kepada Wanda Anissa, saya persilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pembahasan mengenai peta Carnot dua variabel. Yang sebelumnya kita tahu bahwa peta Carnot adalah suatu teknik penyederhanaan fungsi logika dengan cara pemetaan. Di sini ada tertera tabel kebenaran dari Carnot dua variabel, di mana jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, maka akan mendapatkan hasil menjadi Y sama dengan A aksen, B aksen. Mengapa demikian? Bisa kita lihat pembahasannya di samping mengenai tabel kebenaran tersebut. Dapat kita lihat bahwa 0 menggunakan aksen, sedangkan 1 tidak menggunakan aksen. Dan yang dapat kita sederhanakan, di dalam peta Carnot ini hanya 2 atau kelipatan 2. Catatan untuk peta Carnot 2 variabel, 0 kotak terlindungi sama dengan 0 low. 1 kotak terlingkupi sama dengan 2 variabel output. 2 kotak terlingkupi sama dengan 1 variabel output. 4 kotak terlingkupi sama dengan 1 height. Melingkupnya harus dengan posisi horizontal dan vertikal. Yang dilingkupi digit 1 dan jumlah digit 1 yang melingkupi 2 atau 1, 2, 3, 4, 8, 16, dan sebagainya. Maka penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai peta Carnot 3 variabel. Peta Carnot 3 variabel adalah sebuah metode untuk menyederhanakan sebuah fungsi persamaan logika dengan menggunakan aturan-aturan baku seperti distributif, De Morgan, dan hukum penyerapan. Mencari fungsi persamaan logika dari sebuah tabel kebenaran peta Carnot 3 peubah sedikit berbeda dengan peta Carnot 2 peubah. Carnot map 3 peubah menggunakan 2 peubah di satu rusuk dan 1 peubah di rusuk yang lain. Kita bisa membuat Carnot map dengan 2 peubah di rusuk tegak dan 1 peubah di rusuk mendatar atau sebaliknya. Coba diperhatikan gambar di bawah ini. Ada 2 tabel di sini, ya, 1 tabel kebenaran dan kedua Carnot map. Maksud dari tabel di atas adalah penyusunan kombinasi masukan 2 peubah harus mengikuti kaidah atau perubahan di satu tempat. Artinya, transisi dari 0 ke 1 hanya di satu tempat saja. Sebagai contohnya, kombinasi masukan dari 01 menjadi 11. Transisi yang terjadi pada kombinasi ini hanya pada masukan A dari 0 menjadi 1, sedangkan masukan B tetap 1. Jadi tidak boleh menulis 01 kemudian 10 atau seperti yang bisa dilakukan di tabel kebenaran. Karena jika susunannya 01 kemudian 10, berarti peubah terjadi di 2 masukan. A berubah jadi 0 menjadi 1 dan masukan B berubah dari 1 menjadi 0.
Baik, hanya inilah yang bisa saya jelaskan mengenai peta Karnaug 3 variabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang peta Karnaug 4 variabel. Untuk peta Karnaug 4 variabel atau K-map 4 variabel ini, kita bisa memasukkan dua peubah untuk rusuk tegak dan dua peubah di rusuk mendatar. Perhatikan gambar di bawah ini. Di bawah ini terdapat 3 tabel. Di sisi kiri, tabel yang paling panjang merupakan tabel kebenaran sebelum diubah ke peta Karnaug 4 variabel. Dan di sisi sebelah kanan adalah tabel kebenaran yang sudah diubah ke peta Karnaug 4 variabel. Kenapa di sini ada dua metode? Karena di sini perbedaannya hanya varian ABCD atau letak ABCD-nya saja yang dirubah. Proses selanjutnya adalah menentukan daerah minterm. Daerah minterm ini adalah daerah di dalam K-map yang berisi nilai 1 yang bertetangga atau berdekatan. Keanggotaan sebuah daerah ini bisa berisi 2 pangkat n, di mana nilai n adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga keanggotaan wilayah daerah ini bisa 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Melukis daerah minterm bisa secara vertikal dan horizontal, tetapi tidak bisa dengan secara diagonal. Peta Karnaug 4 variabel atau K-map 4 variabel ini sedikit berbeda dengan dimensi yang lebih besar atau di atas dimensi 2x2. K-map ini dipandang sebagai bidang persegi 4 karena di sisi kiri boleh digabungkan oleh sisi kanan dan sisi atas boleh digabungkan dengan sisi bawah. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Flip-flop adalah suatu rangkaian elektronika yang memiliki dua keadaan stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi-informasi. Flip-flop juga dapat diartikan sebagai gerbang logika yang bersifat multibrator distabil. Mengapa dikatakan multibrator distabil? Karena kedua tingkat ketegangan keluaran pada multibrator tersebut adalah stabil dan hanya akan mengubah suatu tingkat tegangan keluarannya saat dipicu atau trigger. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yaitu tentang flip-flop RS. Flip-flop RS mempunyai dua masukan data S dan R. Untuk menyimpan suatu bit tinggi membutuhkan S tinggi, sedangkan untuk menyimpan bit rendah membutuhkan R tinggi. Membangkitkan dua buah sinyal untuk mendrive flip-flop secara struktur merupakan suatu kerugian dalam berbagai penerapan. Dapat kita lihat di sini ada merupakan suatu tabel input-output flip-flop RS. Nah, tabel di atas merupakan masukan atau keluaran bagi flip-flop RS. Masukan yang pertama adalah RS sama dengan 00 ini berarti tidak diterapkan pemicu. Dalam hal ini keluaran Q mempertahankan nilai terakhir yang dimilikinya. Masukan yang kedua adalah RS sama dengan 01, berarti bahwa suatu pemicu diterapkan pada masukan S. Masukan yang ketiga adalah RS sama dengan 10. Ini menyatakan bahwa suatu pemicu diterapkan pada masukan R. Keluaran Q yang dihasilkan adalah 0. Masukan yang keempat, RS sama dengan 11, merupakan masukan terlarang. Kondisi ini berarti menerapkan suatu pemicu pada kedua masukan S dan R pada saat yang sama. Hal ini merupakan suatu pertentangan karena mengandung pengertian bahwa kita berupaya untuk memperoleh keluaran Q yang secara serentak sama dengan 1 dan sama dengan 0. Baiklah, selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi flip-flop D. Pada D flip-flop, kondisi output terlarang atau tidak tentu tidak lagi terjadi. Data flip-flop sering juga disebut dengan istilah DFF, sehingga lebih mudah dalam penyebutannya. Data flip-flop merupakan dasar dari rangkaian utama sebuah memori penyimpan data digital. Model modifikasi RS flip-flop menjadi D flip-flop adalah dengan penambahan gerbang NOT atau inverter
dari input S ke input R pada RS flip-flop seperti terlihat pada gambar dasar D flip-flop sebagai berikut. Di sini ada dua gambar, yaitu gambar rangkaian dasar D flip-flop dan gambar D flip-flop dengan enable. Selanjutnya ada tabel kebenaran dari D flip-flop. Bisa kita lihat dari tabel kebenaran di atas bahwa data flip-flop merupakan dasar dari pembuatan memori digital 1 bit. Data flip-flop sering juga disebut sebagai deletes. Dilanjutkan oleh Joshua Felix. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu flip-flop JK. Jadi di samping ini ada sebuah contoh rangkaian dasar dari flip-flopnya. Jadi gambar di samping memperlihatkan salah satu cara untuk membangun sebuah flip-flop JK. Jadi J dan K itu disebut masukan pengendali karena menentukan apa yang dilakukan oleh flip-flop pada saat suatu pinggiran pulse positif diberikan. Rangkaian RC mempunyai tetapan waktu yang sangat pendek. Hal ini mengubah pulse lonceng segi 4 menjadi impuls sempit. Pada saat J dan K keduanya 0, Q tetap pada nilai terakhirnya. Lalu selanjutnya pada saat J rendah dan K tinggi atau high, gerbang atas tertutup, maka tidak terdapat kemungkinan untuk mengeset flip-flop. Lalu pada saat Q adalah high, gerbang bawah melewatkan pemicu reset segera setelah pinggiran pulse lonceng positif berikutnya tiba. Hal ini mendorong Q menjadi rendah. Oleh karenanya J sama dengan 0 dan K sama dengan 1. Berarti pinggiran pulse lonceng positif akan mereset flip-flopnya. Selanjutnya pada saat J tinggi dan K rendah, gerbang bawah tertutup, dan pada saat J dan K keduanya tinggi, kita dapat mengeset atau mereset flip-flopnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel kebenaran JK flip-flop berikut. Nah, ini ada tabel kebenaran JK flip-flopnya. Kita bisa lihat sama-sama tabel kebenarannya CLK, JK, Q, dan keterangannya. Di sampingnya juga ada timing diagram JK flip-flopnya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada teman saya, Putri Lola. Dengan berakhirnya materi yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Felix, maka berakhir pula presentasi pada pagi hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kekurangan dalam hal penyampaian materi dan penyajian materi, dan apabila jaringan yang kurang mendukung dalam proses presentasi pada pagi hari ini. Untuk itu kami memohon maaf atas ketidaknyamanannya. Demikianlah hasil presentasi kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.